bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan saya Jamalah, guru pendidikan agama Islam kelas 10 dari SMA swasta atau SMA Islam Terpadu Al-Kafi, Desa Sogol, Kecamatan Cigogong, Kabupaten Bogor, sekaligus melaksanakan PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404113205, yang akan melaksanakan praktek pembelajaran model project basic learning materi Syu'abul Iman, yang disitu akan menjelaskan tentang keimanan, cabang-cabang iman, kemudian dalilnya beserta dengan isi-isinya dengan contoh syukur, tawakal, kemudian ikhtiar dan juga sabar. Sekian perkenalan dari saya. Mohon bimbingan, arahan dan evaluasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Pak Ibu, sebelum absen Ibu minta tolong ada satu anak bimbing doa dulu. Silakan, siapa doanya? Siapa? Rama. Ya, sok ayah Rama. Musta'iddatun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ibu absen dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Adinda, Aina, Alifa, Amaira, Alia, Anissa, Asti, Aura, Azgan Aura, Karisa, Zandira, Elfarata, Fatia Azmi, Febiana, Faisa, Hana, Hana Kaisa, Hasnanul Zamia, Hasna, Haula, Nima, Jihan, Kaira, Hansa, Marfa, Nadia, Nafeza, Najwa, Natasha, Laya, ulang, Razita, Sabrina, Safitri, Siti Aulia, Samara. Ada siapa? Kinara ada. Oke, Kinara. Kinara ada ya. Oke, maaf ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran ini, pelajaran tauhid ya, atau PAI pelajarannya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mereview dulu materi sebelumnya tentang sifat-sifat Allah dan juga sifat-sifat Rasul ya. Oke, sifat-sifat Allah ada berapa macam, Azmi? Sifat Allah. Sifat Allah bukan yang sifat wajib itu ya. Ada Apa aja? Jais, wajib, dan Ya, oke. Nah, untuk sifat wajib itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya, Samara coba.
yang 4 itu nafsiyah. Ayo yang bisa anak-anak coba anak. Nafsiyah, salbiyah, ta'aniyah, sama aliyah. Ya, oke. Jadi sifat wajib itu dibagi 4 bagian. Nafsiyah, kemudian apa? Salbiyah, ma'aniyah, sama ma'aniyah. Ya, oke. Kemudian lanjut untuk mereview sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ya, sifat Nabi itu ada berapa, Aska? Ada 4. Apa aja sebutkan, Aska? Yang wajib Iya. sidik, amanah, katanan, dan tablik. Ya, oke. Ya, oke ya. Berarti sifat wajib itu ada sidik, ya. Kemudian apa lagi? Ya, oke. Jadi itu ada sifat-sifat Nabi. Kalau sifat jaiznya Rasul itu bagaimana? Siapa? Febi. Ada Febi. Yang sifat jaiz Rasul seperti apa? Iya, ya seperti kita ya, kayak tidur, ya, kemudian makan, Rasul juga pernah sedih juga. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke materi syu'abul iman. Materinya syu'abul iman. Kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Kayak contohnya dengan ikhtiar, yaitu di situ. Dan ibu ada sedikit video. Dan materi syu'abul iman itu ibu akan tentang proyek tersebut, itu proyek basic learning, yaitu nanti kalian bikin mind mapping ya per kelompok, silakan untuk kemudian dibagi untuk beberapa kelompok ya, mungkin 6, yaitu mungkin berkelompok-kelompok, kemudian nanti kalian presentasikan seperti itu. Nah, di sini tujuan pembelajaran iman syu'abul iman itu yang pertama itu kita tahu tentang pengertian, bagaimana pengertian tentang syu'abul iman, kemudian cabang-cabangnya, kemudian diiringi dengan dalil-dalilnya baik Al-Quran ataupun hadis, kemudian menganalisis tentang keterkaitan cabang-cabang iman ya, dimulai dari akhlak ya mulia kalian ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mencerminkan bagaimana ketika di sekolah, kemudian bagaimana ketika kalian di masyarakat, atau bagaimana ketika kalian di keluarga ya di sini. Kemudian di sini menunjukkan sikap dalam syu'abul iman itu ada tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan juga jujur seperti itu. Nah, di sini sudah dijelaskan tentang bagaimana tentang syu'abul iman ya, hadisnya dan pengertian cabang-cabangnya, kemudian beberapa menurut hadis ya yang berkaitan dengan hati, perbuatan, dan juga tentang lisan ya. Ibu kasih waktu untuk proyek basic learningnya itu menggunakan PPT ya, atau mind mapping dibikin dengan kertas HPS kalian. Per kelompok mungkin bisa per kelompok ya. Berapa? 6 orang ya. Ada yang 5, ada yang 6 ya. Silakan bebas untuk kelompoknya. Siapa mau 2 ke sini? Kelompoknya dibikin kelompok atau seperti ini aja, berbaris atau hidup berkelompok, berbaris aja. Oke, siap ya, berbaris ya. Saja.
Bukan mau. Silakan kalian perhatikan ya presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang syukur. Jadi syukur adalah Syukur berasal dari kata syakwa yang berarti memuji. Secara istilah, syukur adalah mengakui dan menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. kemudian syukur ini berada di dalam dalil, yaitu Yang pertama itu ada di surat Al-Baqarah ayat 152 yang kedua Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingat kepadaku. Lalu ada di hadis riwayat Muslim, yaitu kalau Rasulullah ajabat diambil mukmin inna amrohu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min inna asabathu sabatu syakara wa kana khairan lah wa in asabathu sabara wa kana khairan lah, yang artinya sungguh menakjubkan urusan orang beriman, sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. kemudian ada macam-macam syukur. Syukur yang pertama ada syukur dengan hati. Jadi dalam hati itu kita kayak makasih ya Allah gitu. Ya. Terus ada syukur dengan lisan. Jadi kita dari lisan kita jadi kayak mengucap alhamdulillah, berdoa gitu. Kemudian syukur dengan perbuatan. Jadi kalau kita ketika syukur, kita melakukan perbuatan baik lagi agar syukur itu ditambahkan oleh Allah. Kemudian ada hikmah dan manfaat syukur. Nah, yang pertama itu nikmat kita menjadi bertambah, terus hati kita menjadi tenang, kemudian terhindar dari gukurnya nikmat, serta meningkatkan keimanan. Ada pertanyaan? Sudah. Tidak ada. Ada. Siapa kamu bersyukur hari ini? Iya. Sudah. Satu, dua, tiga. Sudah. Tapi kita bersyukur karena apa? Bersyukur karena hari ini bisa mengerjakan ujian dengan lancar. Alhamdulillah. Bersyukur karena hari ini masih diberi Allah kesehatan. Udah. Jadi intinya kita harus bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan, karena Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ya materinya tentang syu'abul iman. Bahkan kita juga udah membuat proyeknya dengan matematik ya. Ibu akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Ada yang tahu kesimpulan yang tadi Ibu ada yang tadi kalian jelaskan dalam matematik tersebut, kalian presentasikan apa kesimpulannya tentang syu'abul iman? Ya,
kesimpulannya seperti apa? Ada yang tahu? Atau mungkin kita akan beralih dengan definisi iman dulu, ya. Definisi iman itu diambil dari pengertian apa? Iman itu apa? Percaya, ya, percaya, keyakinan. Nah, itu secara bahasa, yaitu. Kemudian secara istilahan berarti apa? Iman itu percaya dalam apa? Hati kita, ya. Kemudian dengan lisan kita, ya. Kemudian ditunjukkan dengan perbuatan tersebut. Yaitu adalah definisi iman seperti itu. Bahkan iman juga ada 6 pilar, ya, di situ yang dijelaskan dalam buku PAI, yaitu diantaranya iman kepada Allah, itu kemudian iman kepada apa? Rasul, malaikat, kemudian iman kepada apa? Kita, sama apa lagi? Hari akhir, dan qada dan qadar. Dengan menjaga lisannya seperti apa? Iya, berkata yang baik, ya. Tidak boleh kita mengatakan kalimat kasar, kalimat kotor, ataupun kalimat-kalimat yang lain. Bahkan kita lebih baik kita apa? Berzikir kepada Allah, seperti itu. Kemudian dengan bersyukur, Febi bersyukur, contohnya seperti apa? Iya, oke, bersyukur masih kita bisa bangun pagi, ya. Karena di dalam perkataan, ya, di situ ada yang kullu ta'at syukrulillah. Jadi setiap ketaatan itu diiringi dengan rasa syukur. Seperti hanya kita bisa bangun pagi, ya. Kemudian bersyukur kita bisa apa? Bisa bernafas kembali, ya. Bersyukur ketika kita apa? Kita bisa sekolah, ya. Kalau sakit itu maka apa? Maka kita tidak bisa untuk pergi sekolah dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Kemudian kayak jujur, siapa jujur? Contoh dari jujur. Ini siapa jujur? Iya, Zara. Ayo Zara, tentang sikap jujur seperti apa? Tidak berbohong, ya. Itu contohnya mungkin tidak berbohong di sini ketika ujian, ya. Maka kita ujian itu apa? Tidak boleh tarak lirik ke depan ataupun ke samping, ya. Itu di situ. Maka harus ada dengan sikap kejujuran tersebut, ya, di situ. Kemudian yang terakhir, menolong sesama teman, ya. Ketika teman kita sakit, maka kita tolong, ya. Ya. Kemudian apa? Iya, ambilin makan, katanya contohnya. Misalnya teman kita sakit di asrama, ya, maka kita ambilin makannya, ya. Dengan apa di situ? Dengan doa, silakan doa dulu. Istiqdadan Saya berdoa-doaan